Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait aplikasi aplikasi sederhana dari karyawan maupun sistem hotel pada UAS PBU. Jadi yang pertama, eh, kami akan menjelaskan terkait sistem dari karyawan tersebut dan akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Nengah dan juga Yusri. Baik, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk sistem data karyawan. Yang pertama itu ada di input data ya. Nah, di input data ini merupakan tampilan atau keluaran yang nanti untuk usernya atau penggunanya, di mana nanti yang pertama akan keluar itu selamat datang, di mana nanti itu di bawahnya akan ada pilihan. Pilihan pertama itu data karyawan dan total gaji. Nah, lalu di switch pilihan itu ada case 1 dan case 2 itu difungsikan untuk memilih dari angka 1 dan 2 dari data karyawan dan total gaji. Nanti itu yang akan diinputkan dan akan diproses oleh sistem. Lalu di bawahnya itu untuk pilihan pertama, di mana pilihan pertama itu adalah data karyawan. Nanti akan keluar tampilan seperti sistem out println kelola karyawan. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu lihat data karyawan, tambah data karyawan, dan kembali. Tidak jauh berbeda dari program yang di atas, itu ada case 1, 2, dan 3, dan fungsinya itu sama untuk beralih ke tampilan, misalnya tampilan 1, lihat data karyawan, itu akan dilempar ke tampilan lihat data karyawan. Lalu lanjut ke bawahnya, itu ada kelola karyawan. Ini nanti akan menampilkan data karyawan, baik itu nama, NIK, dan gajinya. Dan di sini juga akan menampilkan total gaji dari semua karyawan. Lalu lanjut di bagian bawah yang ada di line 70. Nah, ini adalah bagian tambah data karyawan, di mana nanti ini akan menampilkan nama karyawan, NIK, dan gajinya. Lalu lanjut ke bagian karyawan, kelas karyawan, tolong dilempar. Nah, sistem ini fungsinya untuk menyimpan data atau menambah data dari karyawan. Misalnya di sini ada public string nama, public static integer total, private integer NIK, dan private integer gaji. Nanti untuk public string nama itu digunakan untuk variabel nama, lalu public static int total itu digunakan untuk total gaji dari karyawan, lalu NIK itu untuk NIK dari karyawan, dan gaji untuk dari setiap orang karyawan. Itu gaji untuk per orangnya. Lalu di bagian bawah ada program public static integer get total. Nah, di mana nanti public static integer get total ini akan mereturn total, di mana nanti itu akan menampilkan atau menyimpan data total dari semua karyawan yang ada. Lalu public string name, get name, dan memanggil name atau return name itu nanti akan difungsikan untuk menyimpan nama dari karyawan. Begitu juga untuk nick-nya. Public integer get nick itu difungsikan untuk menyimpan dan menambah dari nick dari apa itu namanya karyawan itu sendiri. Dan di bagian gaji juga sama. Nanti itu ada public integer
get gaji, di situ akan menampilkan gaji dari setiap karyawan. Untuk bagian apa itu namanya, daftar karyawan di kelas karyawan dan utama itu akan dijelaskan oleh Yusril. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari daftar karyawan. Yang pertama di sini ada package daftar karyawan, yang dimana package ini berfungsi sebagai sarana untuk mengelompokkan dan menjadikan satu unit tunggal dalam library. Kemudian public class daftar karyawan. Ini berfungsi sebagai sebagai isi dari folder package. Yang pertama sini ada private static string karyawan new string 3.1000, yang dimana string yang mana 3 ini jumlah tabelnya dan 1000 ini batasannya. Jika lewat dari 1000 ini dia maka akan error. Kemudian private static integer i sama dengan 0. Public daftar karyawan. Kemudian di sini ada daftar karyawan 0 yang dimana ini letaknya yang pertama. Kemudian daftar karyawan yang ini kedua, string value of karyawan get nick. Yang pertama ini ada nama, yang kedua get nicknya, yang kemudian yang ketiga adalah gajinya. Kemudian sini ada public static string get daftar karyawan, return karyawan, yang mana ini akan dia menyimpan. Di sini juga ada public static integer get i, return i. Lanjut ke yang utama. Baik, sini ada yang pertama package daftar karyawan sama seperti tadi. Kemudian di sini ada import Java Style Until Scanner, yang dimana fungsinya ini untuk memasukkan paket dari scanner. Kemudian ada public class utama, di mana ini berfungsi sebagai isi dari folder package. Kemudian di sini ada public static void main string args, yang dimana fungsinya ini untuk sebagai memori untuk menampung program. Kemudian sini ada scanner input new scanner system in, yang mana ini merupakan proses instansiasi scanner ke dalam variabel input. Dan sini juga ada scanner initial, yang dimana fungsinya sama seperti yang di sini, merupakan proses instansiasi scanner ke dalam variabel initial. Kemudian di input datanya. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada Yusri dan Nengah. Mungkin kepada Awi bisa dirankan sistemnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ketika program dijalankan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada output atau tampilan yang keluar itu selamat datang, dan ada dua pilihan, yaitu data karyawan dan total gaji yang harus dibayarkan. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu 1, yaitu data karyawan. Nah, setelah ditekan enter, itu akan masuk ke tampilan silakan pilih menu yang ingin dilihat. Nah, lihat data karyawan, tambah data karyawan, atau kembali. Karena kita belum memasukkan data karyawan, kita tidak akan bisa melihat data karyawannya. Nanti akan tampil kosong dia. Jadi kita akan tambah data karyawan terlebih dahulu. Nah, seperti ini tampilan ketika akan menambah data karyawan, di mana inputan yang pertama itu ada nama, misalnya Putra, di enter. Nah, lalu akan memasukkan nicknya, karena ini nomor induk keluarga, itu kita asal aja ya, 000111, itu aja pakai dulu. Nah, gajinya semisal per bulan itu per bulan 200.000 misalkan. Nah, ketika di enter,
dia akan silakan pilih kembali ke menu awal di mana itu menandakan bahwa datanya sudah berhasil disimpan. Lalu ketika kita akan melihat data karyawan, kita hanya memilih pilihan yang pertama. Nah, ini adalah tampilan data karyawan di mana Putra dengan nicknya itu 000111 dengan gaji per bulan 200.000. Nah, di bawah itu ada total gaji semua karyawan yaitu 200.000 karena jumlah karyawannya itu satu, jadi total bayarannya itu 200.000. Bisa kembali ya, Wi? Kembali lagi. Nah, semisal kita sudah memiliki data karyawan dan kembali ke tampilan menu pertama itu, kita bisa melihat total gaji yang harus dibayar kepada karyawan. Nah, ketika di enter itu akan terlihat total gaji yang harus dibayar sebanyak 200.000. Itu adalah apa itu namanya demo dari project data karyawan. Saya kembalikan ke Yoni. Baik, terima kasih kepada Nengah dan juga Nasa dan juga Yusril terkait dari karyawan tersebut. Kemudian saya sendiri dan juga rekan saya yakni Awi akan menjelaskan terkait sistem hotel. Jadi mungkin saya yang akan pertama menjelaskan terkait dari kamarnya. File kamar bisa ditampilkan. Awi, di sini kita akan melihat beberapa ini ada private. Itu ada string kode kamar, string tipe kamar, string kamar. Ini merupakan string kode-nya dari kelas. Kemudian kenapa pemilik kamar, yakni biasanya itu ada string kode kamar yang ada dari data tersebut, dan kemudian ketika kita sebutkan itu maka di kode kamar sama dengan kode kamar, di tipe kamar sama dengan tipe kamar dan tipe kamar itu ada ini itu kita menjemput kebetulan kan nanti sistemnya akan menyimpan data dari kebetulan dan kemudian ada titik yang ada di kamar dan string ada identitas kamar, kemudian ada sertifikat dan untuk jadi di sini tuh itu ya jadi untuk input ketika datanya sudah diinput maka nanti sistemnya akan menyimpan dan kemudian akan menampilkan atau dari data-data yang kita itu ya dari mas sudah kita lanjutkan ke mas proses ini tuh ada putusannya itu yang dari sini itu ada mas lalu di sini kita akan melakukan metode menambah kamar. Nah, di sini ada public static void, ini add kamar dan list kamar dan juga ada indeksnya yang merupakan integralnya. Kemudian ada variable string, kode kamar, string kamar dan string kamarnya. Dan di sini itu ada decision type dan decision. Decision type-nya itu nanti akan ke tipe kamarnya dan decision-nya itu akan mengarahkan ke status dari kamarnya. Oke, kita lanjutkan ke scanner. Scanner ini kita akan nanti akan berpengaruh nanti untuk inputnya
Kemudian ke system out itu mungkin kita akan muncul kode kamar. Jadi kita akan menginputkan kode kamarnya dan jika sudah diinput, klik next itu akan muncul sistem outfit tipe kamar dan ada dua pilihan yakni satu untuk standar dan yang kedua untuk luxury. Ada dua tipe kamar. Ketika kita memilih eh, kedua pilihan tersebut, dilanjutkan ke decision type. Kita masuk ke decision type-nya dan ketika decision type-nya itu satu, maka tipe kamar yang dipilih itu adalah nah, dan ketika decision type-nya itu dua atau lebih, maka tipe kamar itu akan dipilih. Lalu lanjut ke sistem output. Jadi kita akan menjelaskan terkait satu. Nah, juga seperti sebelumnya itu ada dua pilihan, yaitu apakah link tersebut terisi maupun tidak terisi atau alias. Ketika kita memilih eh, dengan mengikuti definisi yang merupakan harus dari kamar. Dan ketika kita melihat itu dinyatakan bahwa kamar tersebut tidak terisi. Apabila bukan dari satu atau lebih dari tersebut, maka kamar tersebut akan kamar tersebut akan menjadi satu dan kemudian ada tampilan dari itu ada bahwa kita sudah menginput data-data itu akan menampilkan kelas juga ada titik atau menentukan yang ini berpengaruh nanti apabila kita menginput atau memasukkan salah satu jurusan kita ingin mengecek kamar. Kita sudah mengecek kamar, maka akan tampillah beberapa kamar yang sudah kita input data. Dan ketika kamar itu tidak ada alias kosong, kita akan membutuhkan kamar belum ditambah. Dan sebaliknya jika kamar sudah ada, maka kamar tersebut akan tampil seberapa pun kita sudah memasukkan data. Lalu lanjut ke tiga ini kita penutup mungkin. Nah, lalu ada metode untuk mengupdate kamar. Jadi update kamar ini kita akan memperbarui status dari kamar tersebut. Nah, ada string status kamar nomor, boolean selesai, sama dengan false. Lalu ada immediate decision atau decrypt. Nah, jika indeks kamar itu sama dengan 0 atau tidak ada, maka seperti yang sebelumnya itu maka kamarnya tidak ada, belum ditambahkan. Dan ketika baliknya ada, maka akan membutuhkan kode suruhan bahwa jika tampilan kamar itu tidak ada, berarti kita akan mengikut kamarnya dan memasukkan kode kamar yang ingin dirubah statusnya. Ke bawah mungkin. Jadi di sini ada tipe kamar, status kamar. Jadi tipe kamar bisa dirubah dan maupun status kamarnya apakah sudah terisi maupun kosong. Kita ketika kamar itu terisi, kita bisa diupdate atau terisi. Dan ketika misalnya kamar itu sudah digunakan dan ingin mengubahnya ke kosong, kita kedua yaitu kosong, maka kamarnya akan itu lanjut ke apabila sudah melakukan edit dan update-nya berhasil, maka akan membutuhkan printing yakni edit datanya berhasil dan menampilkan beberapa data-data yang dari kamar yang sudah diupdate oleh selesai, maka akan membutuhkan kamar yang ketika selesai
Oh, oh ya. Ya. Kita eh dari kita itu maksudnya kita tidak selesai itu maka kamarnya itu tidak tersedia. Itu lanjut ke gini ya untuk menghapus dan delete dari data kamar. Terus nomor ini kemudian ada indeks yang kamarnya yang dipilih maksudnya portnya kamarnya tidak maka itu kamar bentuk dan ketika itu balik yang dijelaskan bahwa programnya akan dilanjut ke eh, ke kamar yang diinput. Oh, ya. Jadi kita harus menginput kode-kode kamar yang ingin diatur. Dan ketika sudah, mungkin ke bawah, tapi ketika sudah menginput kodenya, maka kita akan diminta untuk tipe tipe kamarnya seperti apa, statusnya di mana. Lalu ketika sudah dihapus, maka nanti akan tampilannya eh, akan mendapat tampilan selanjutnya itu yakni apakah Anda yakin menghapus kamar tersebut. Ada dua pilihan yakni ya atau tidak. Ketika kita pilih ya, maka kamarnya itu akan hapus dan tidak itu maka kamar itu dibatalkan. Sebelumnya coba lihat ke atas bentar ya, Awit. Nah, apabila status kamar tersebut sedang dipakai, maka akan memunculkan tampilan bahwa kamar ini telah dipakai ataupun sedang dipakai. Oke, ke bawah. Jadi, Awit, dilanjutkan ke ketika itu apa namanya kamar yang sudah masuk akan menunjukkan kamar itu ya. Ketika kita tidak melakukan kamar itu maka melakukan kamarnya disampaikan. Lalu apabila kita juga salah menginput kodenya maka akan ada tampilan juga kode kamar yang Anda masukkan tidak tersedia. Jadi, lanjutkan terkait ini ya. Jadi mungkin bisa ditangkap dari komunikasi. Jadi di sini ada ini ada jelas datanya. Di sini kita akan mungkin ada beberapa itu rekomendasi. Jadi data customer yang data customer dengan ini berangkat dengan daya tampung itu kita dan juga ada kamar ya dan data itu dengan datanya itu bisa menentukan. Jadi di sini ada aplikasi itu ada yang di sini juga ada hotel Pravala, hotel Pravala ini ada tambah room, ada chat room, update room, delete room, listing room, update pemesanan room, ada cancel pemesanan, ada cancel seluruh pemesanan, ada total pendapatan hotel dan juga itu nanti kita selesai dan lanjut ada itu akan ini ya. Ini ada beberapa ada 10 shift yang kita membahas itu ada kamar PDD, kamar dan ketika kedua itu eh, apa ya kamar oh di sini yang pertama itu menambah kamar yang kedua itu ada menampilkan data kamar yang ada ya yang ketiga itu memperbarui status dari kamar tersebut
Yang keempat itu menghapus kamar yang ada. Yang kelima itu eh, pemesanan data pemesanan nanti eh, akses untuk input data pemesanan dari customer-nya. Kemudian ada itu mengaktif atau merubah statusnya seperti customer atau pelanggan itu ingin menambah ruang, menambah durasi penginapan atau lama penginapannya, itu mengubah tempat ruangannya. Lalu ada yang ketiga itu menggunakan pesanan. Lalu yang kedelapan ada bantuan yang pesanan di daerah sembilan itu pendapatan itu sudah keluar. Ini kita lihat dari saya. Dan ketika kita out itu akan muncul Anda telah keluar dari sistem informasi dari hotel Kafala. Selanjutnya terkait dari pelanggan maupun tanggal itu akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Awit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah berikan. Di sini saya akan menjelaskan bagian pelanggan dan pelanggan crude. Yang pertama ada pelanggan. Nah, di pelanggan ini PK yang digunakan untuk masih sama, yaitu sistem hotel dengan publik kelasnya itu adalah pelanggan. Nah, di kelas pelanggan ini terdapat beberapa private string. Yang pertama ada private string nama, kemudian ada private string tanggal, ada private string tipe kamar, dan private string kode pesan. Kemudian di sini ada private string kode kamar kembali. Kemudian ada private long itu total harga. Kemudian ada nomor telepon. Kemudian private integer itu lama menginap. Nah, private ini itu maksudnya itu adalah tidak bisa diakses oleh sembarang atau yang di luar dari kelasnya tersebut. Sedangkan untuk publik itu bersifat publik atau secara terbuka sehingga bisa diakses oleh siapapun. Kemudian di sini publik pelanggan. Kemudian di sini ada string nama pelanggan, string tanggal sampai pada string kode kamar, long tanggal total harga, nomor telepon dan integer lama menginap. Kemudian di sini ada super, this nama pelanggan itu sama dengan pelanggan, tanggal itu sama dengan tanggal. Kemudian kode pesan itu sama dengan kode pesan sampai pada lama menginap itu sama dengan lama menginap. Kemudian pada baris 27 atau pada bagian nomor 27 ini ada public string get nama pelanggan itu akan mengambilkan return itu nama pelanggan. Kemudian hal yang sama untuk public void set nama pelanggan, string nama pelanggan, this nama pelanggan itu sama dengan pelanggan, nama pelanggan. Kemudian public string get tanggal itu mereturn tanggal, public void set tanggal itu this tanggal sama dengan tanggal untuk membuat tanggalnya. Public string get tipe kamar itu mereturn tipe kamar. Dan seterusnya sampai pada bagian public string get kode kamar itu mereturn kode kamar dan public void set kode kamar itu string kode kamar this dot kode kamar itu sama kode kamar. Kemudian lanjut untuk pelanggan crude-nya. Di sini sama menggunakan package-nya itu sistem hotel dengan import Java until random. Kemudian public kelasnya itu pelanggan crude itu extend dengan pelanggan. Kemudian pada line 8 itu ada public pelanggan crude string nama pelanggan sampai di integer lama menginap. Kemudian di sini super itu adalah nama pelanggan sampai lama menginapnya juga. Setelah itu ada public static long saldo yang mana itu sama dengan 0. Kemudian static method untuk melakukan pemesanan atau booking. Public static boolean pemesanan itu
pelanggan, list kamar, integer index, dan integer index kamar. Kemudian di sini ada string nama pelanggan, string tipe kamar itu sama dengan null, string tanggal sampai di string pilihan. Kemudian boolean itu cek kamar itu sama dengan false. Dengan integer kode kamar itu sama dengan 0. String status kamar itu kosong, kemudian string status kamar posnya itu terisi. Kemudian kembali lagi menggunakan boolean itu ada kamar itu sama dengan false. Kemudian ini ada nomor telepon, integer, lama menginap. Kemudian setelah itu string pilihan tipe kamar. Kemudian ada integer harga itu sama dengan 0 dan integer dex. Kemudian di sini ada scanner scan itu sama dengan new scanner, system in, kemudian random itu new random. Kemudian pada line 39 itu ada integer i sama dengan 0. While jika yang dimana itu kurang dari indeks kamar, itu cek kamar tidak sama dengan benar, maka kamar list kamar itu indeks i. If jika kamar itu get status kamar equals-nya itu kosong, cek kamar sama dengan true. Else-nya maka i increment. Jika indeks kamar itu sama dengan 0, cek kamar tidak sama dengan true, maka akan menampilkan saat ini tidak ada kamar yang tersedia. Mereturn false. Else, jika tidak, system out print nama, kemudian nama pelanggan, scan next line, system out to print itu akan menampilkan nomor telepon. Kemudian nomor telepon, scan next long. Kemudian lakukan sistem print pilih jenis kamar. Kemudian sistem print out-nya itu mengeluarkan pilihan. Kemudian dex itu sama dengan scan.next integer. If dex-nya itu sama dengan 1, pilihan kamar standar. Dan jika tidak, itu ada pilihan kamar luxury. Kemudian if pilihan kamar equals to standar, tipe kamarnya standar itu harganya yaitu 200.000. Sedangkan jika pilihan kamarnya itu equals atau tipe kamarnya itu luxury maksud saya, itu harganya itu 500.000. Kemudian pada line 75 integer loop sama dengan 0, while loop kurang dari indeks kamar, if pilihan tipe kamar equals list kamar loop, get tipe kamar, if status kamar dot equals list kamar loop, get status kamar. Kode kamar itu sama dengan loop dan ada underscore kamar itu sama dengan true. Maka akan menampilkan kamar plus pilihan tipe kamar yang tersedia. Jika tidak itu loop plus. Kemudian pada line 90 itu if underscore ada kamar tidak sama dengan true, sistem out print saat ini tidak ada kamar yang tersedia. Kemudian pada line 93 itu while ada kamar tidak sama dengan true, if dalam kurung ada underscore kamar sama dengan true, maka akan menampilkan berapa lama Anda menginap di hotel ini. Dan lama menginap scan next integer, harga itu sama dengan harga kali lama menginap. Do itu lakukan sistem out print tanggal menginap. Kemudian tanggal itu sama dengan scan next, while tanggal dot length itu sama dengan 0. Kemudian pada line 104 itu integer bill itu sama dengan run dot next integer 1000. Kemudian sistem akan menampilkan ID bill-nya atau pembayarannya, kemudian namanya, nomor telepon, lama menginap, tanggal check-in, tipe kamar yang dipilih dengan total harga. Kemudian sini akan ada lanjutkan pembayaran atau cancel. Kemudian if deck-nya itu sama dengan 1, pilih bayar, else pilih cancel. If pilihan dot equals itu bayar, sistem akan menampilkan pembayaran berhasil. Kemudian
kamar, list kamar, kode kamar sama dengan kamar.get kode kamar, kode pesan sama dengan .book plus index plus 1. Kemudian di sini pada line 131 itu pelanggan sama dengan new pelanggan, nama pelanggan, tanggal tipe kamar, sampai di lama menginap. Maka list index itu sama pelanggan, maka sistem akan menampilkan data pelanggan yang telah disimpan. Kemudian sistem akan menampilkan kembali apakah cetak adalah pemesanan, iya atau tidak. If deck-nya 1, pilihan itu sama dengan ya. Else, pilihan itu sama dengan tidak. Kemudian if pilihan equals itu sama dengan ya, maka akan menampilkan kode pesanan, kode nama, nomor telepon, lama menginap, tanggal, jenis kamar, dan total harga yang harus dibayar. Kemudian static method untuk melakukan update data pesanan. Public static void, update pesanan, pelanggan, list integer index, scanner system in. Di sini integer lama menginap, long, nomor telepon, harga, integer dex, boolean, don, sama dengan false. If index itu sama dengan 0, maka tampilkan belum ada pesanan atau bookingan. Else, kemudian ada do, lakukan sistem preload kode pesanan. Kemudian di sini ada integer i itu sama dengan 0. Kemudian while i kurang dari index dan don itu sama dengan false, pelanggan sama dengan list index i. If input.equals pelanggan get kode pesan, kemudian sistem akan menampilkan nama, get nama pelanggan, nomor telepon plus pelanggan.get nomor telepon sampai di total harga pelanggan.get total harga. Kemudian sini akan menampilkan edit nama, edit nomor telepon, lama menginap, tanggal pemesanan, jenis kamar, kemudian 198 itu pilih. If deck-nya sama dengan 1, itu kamar standar. Jika tidak, itu luxury. If equal standar itu harganya 200.000 dan jika luxury itu harganya 500.000. Kemudian ini saldo sama dengan saldo dikurang pelanggan dan get total harga. Itu harga yang dimana harganya itu harga sama dengan harga dikali lama menginap. Kemudian setelah itu if done, sistem akan menampilkan update data pesanan berhasil, dan jika tidak, sistem akan menampilkan kode pesanan yang Anda masukkan tidak ditemukan. Kemudian metode untuk menghapus satu data pesanan. Sini integer i, scanner, scan, new scanner, system in, integer dex, if index sama dengan 0, maka akan menampilkan belum ada bookingan atau pesanan. Kemudian pada line 225, dex sama dengan scan.next integer. If dex-nya itu sama dengan 1, answer ya, dan jika tidak, answer tidak. Habis itu pada line 264, while i kurang dari indeks kamar, kamar itu sama dengan list kamar, indeks i start kamar itu kosong. Kamar.get status kamar dalam kurung status kamar i increment. Kemudian pada line 276 list sama dengan new pelanggan, sistem out print line itu semua pesanan telah di cancel. Scan next line return true. Else jika tidak, sistem out print line itu cancel pesanan telah dibatalkan. Kemudian static method untuk melakukan data
pesanan. Public static void itu tampilkan pesanan, pelanggan, list, integer next, scanner scan, new scanner, system.in. If index sama dengan 0, maka sistem out print belum ada pesanan yang di booking. Else, dan jika tidak, for integer i sama dengan 0, i lebih besar dari index, i plus plus, pelanggan sama dengan list, index i akan menampilkan ini kode pesanan, nama, kode kamar, nomor telepon, lama menginap, sampai pada total harga. Kemudian untuk yang terakhir, static method untuk menghitung dan menampilkan jumlah pendapatan hotel. Di sini ada public static void, itu total saldo, scanner scan, new scanner, system in. If saldo sama dengan 0, maka akan menampilkan belum ada pendapatan, else, dan jika sudah ada pendapatan, maka jumlah pendapatan adalah plus saldo. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah informasi atau kata-kata yang masih kurang, saya mohon maaf dan saya kembalikan ke Yuni. Baik, terima kasih kepada Awik. Mungkin bisa dirancang terkait sistem hotelnya. Bisa diperbesar mungkin. Di pojok kanan itu ada untuk memperbesar. Maksudnya runnya di kanan, paling kanan. Ya, oke. Nah, di sini ada tampilan dari sistemnya. Kita mengisi kode-kodenya. Jadi di sini ada tambah huruf. Pilih satu. Sini kita disuruh untuk menginput kode kamarnya. Input saja 001. Lalu ada lanjutannya itu kita disuruh untuk memilih tipe kamarnya, apakah tipe kamar itu standar ataupun luxury. Jadi kita akan memilih standar. Kita akan ketik. Lalu ada lanjutnya itu ada status kamarnya, apakah kamar tersebut sudah terisi ataupun tidak. Karena kita baru menambahkan, maka kita akan mengklik 2. Jadi kamarnya telah ditambahkan ya. Jadi aku minta tolong kepada Awik untuk menambah 2 data untuk ruangannya itu sama kita klik lagi tapi untuk kamarnya itu 002. Lalu apakah pilihannya itu ada luxury atau kita pilih 2. Kedua. Apakah sudah terisi atau tidak. Kita akan menambahkan, maka kita akan yaitu kedua. Lalu kita lanjutkan ke check room. Melihat room yang berikutnya. Kita akan ini akan mendatangkan terkait room yang ada. Ini ada kode kamarnya itu ada kamar. Kemudian kita akan melanjutkan ke
3 dan 4, 3 ya. Jadi untuk pilihan 3 ini kita disuruh untuk menginput kode kamarnya. Jadi kita akan mengubah kode kamar dari lecture itu. Ini bisa di 002 kode kamarnya. Itu kamarnya itu ada tipe kamar dengan pakai di satu kamar. Karena misalnya kita ada tamu khusus dan melakukan dirinya mengubah data kamar, maka kita akan menyebutnya itu terisi. Lalu lanjut ke delete kamar. Mungkin delete kamar seperti yang saya bilang tadi, nanti untuk kamarnya kita baru membuat 2 kamar. Mungkin kita akan tambahkan lagi ya. Maka kita klik satu dulu. Mungkin untuk delete-nya bisa di terakhir aja taruh nanti biar nggak terlalu lama dia. Oh iya, mungkin di belakang aja ya. Nah karena sudah terlanjur ya, maka kita pasang dulu 003. Oke. Maka klik ya, boleh. Oke. Nah, nanti mungkin delete-nya bisa di belakangan, maka kita akan lanjutkan ke booking room, ke booking kamarnya. Atas nama Putra, anggap saja Putra. Enter, maka akan tampil disuruh kita akan disuruh menginput nomor teleponnya itu, mungkin kita akan menginput 087 saja. Enter. Nah, di sini disuruh kita karena suruh memilih jenis kamar apa yang ingin diinginkan, coba kita pilih 2. Nah, karena salah satu kamarnya itu ada yang kosong, maka eh, pemesanan dari pelanggan ini akan mengarahkan ke kamar yang kosong, dan maka akan dilanjutkan ke lama menginapnya. Kita anggap 2 hari. Tanggal menginap itu anggap 07, tanggal menginap itu script 07 2022. Kita akan menunjukkan tampilan dari data-data yang sudah kita input. Ini ada EDG-nya, nomor telepon, sudah lama menginapnya 2 hari, dan lama check-in, tanggal check-in-nya. Jadi pertamanya itu sesuai dengan total harga itu 1 juta, dikarenakan satu kamar itu di permalannya itu 1.000, dan lama kita lamanya menginap dari Citra ini itu 2 hari. Nah, itu totalkannya itu dilanjutkan ke pembayarannya. Ada 2 pilihan, yaitu bayar atau kita akan lanjutkan ke saksi bayar. Kita data pengguna sudah terlihat. Kita data pengguna ini tujuannya untuk memberi nota. Setelah kita maka kita akan melakukan ketik satu data ke bawah. Ini itu ada folder dengan itu ada satu dengan namanya kita dengan kamarnya itu ada tiga yang kedua itu dari dua itu
kita lanjutkan ke arti pemesanan dulu. Itu ada, kita lihat dari notanya itu ada book 01. Jadi nama tetap atas nama Putra. Nomor telepon juga tetap 087. Semua mengingatnya itu kita ubah karena mungkin ada gini, misalnya kondisi tertentu, maka kita akan menambahnya 3. Karena pemesanannya error, maka jenis keamanan kita pilih 2 history. Karena kita sudah menginput tanggalnya ya, karena 7 Juli 2022, maka kita akan menambah itu. Ada data. Oke, bisa diantar lagi untuk lalu kita melihat ada proses pemesanan, ada proses pemesanan room. Jadi kita lanjutkan ke sampel pemesanan. Apa saya pengen ya, karena kita anggap tidak ya, misalkan kita bisa nanti ke itu didapatkan, lalu kita lanjutkan ke sampel. Apabila kita mencari mungkin birunya juga ya, kita lanjutkan ke 9. Tadi karena booking kamar dari kita tersebut itu 3 hari dan 1 kamar itu 500.000, maka jumlah pendapatan kita itu jadinya 1.500.000. Oke, mungkin terakhir itu kita akan mendasarkan untuk delete roomnya. Enter dulu lebih dahulu. Nah, kita lakukan delete keempat. Kita disuruh untuk mengikut kode kamar ya. Ini misalnya kamar yang masih kosong itu 001 atau yang terisi saja lebih dahulu ya, 002. Mungkin 002 lebih dahulu. Karena kamar ini sedang terisi, coba kita melakukan ya, masuk data kamar tersebut, coba katakan. Oh, kita bisa juga ya. Seperti itu untuk cancel untuk masukkan kamarnya, lalu kita klik escape untuk ini, maka seperti itu. Seperti itu ada itu Anda telah dari sistem dan ketika kita lakukan enter juga enter lagi itu tidak akan muncul menu lagi. Kita harus melakukan dulu dan sekian dari penjelasan dari sistem hotel dari ini itu apa. Terima kasih sudah menyimak ini. Dan apabila dari ucapan ataupun kata-kata yang kami sampaikan kurang jelas ataupun paham kita akan tidak dalam di dan juga memaham dan juga di juga